حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد عبد الله سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله سيد الشيخ محمد رشد أنوار بن ناجي اسمه إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih suasana Idul Adha, masuk kepada malam Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik yang ketiga. Karena hari tasyrik itu ada 3 hari, 11, 12, 13. Malam ini kita hari ke 13. Maka masih disunatkan mengucap takbiran sampai berakhir asar besok hari. Hadirin rahimakumullah, karena masih suasana Idul Adha, ulun akan membahas sekilas tentang berkaitan dengan hal tersebut. Ada 2 istilah
yang selalu kita ucapkan dan kita dengar dalam masyarakat kita. Pertama, hari raya haji, yang kedua hari raya kurban. Jadi ada yang disebut Idul Haji, hari raya haji, ada namanya Idul Adha, hari raya kurban. Kenapa disebut 10 Zulhijjah itu adalah hari raya haji? Ya karena memang pada dasarnya Zulhijjah itu sendiri adalah bulan haji, Ashhurum ma'lumat dalam Al-Quran. Sehingga kita sebagai umat Islam bukan orang yang melaksanakan ibadah haji, namun diikut sertakan bergembira dengan hari tersebut, yang mana kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji sudah melewati acara puncak yang besar dalam ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Berikut adalah hari raya haji. Maka tentang haji ini selalu dikaitkan berawal dari sebuah ayat Al-Quran dalam suratul Haji, surah Al-Haji. Allah berfirman, wa azim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqin. Wa azim bin nasi bil haji, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji itu setelah Nabi Ibrahim itu selesai membangun Baitullah. Baitullah, sebagaimana kita ketahui, setelah banjir besar Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, kurang lebih 7 bulan dilanda banjir besar, sampai Baitullah itu pun ikut runtuh. Hanya yang tertinggal adalah pondasi Baitullah. Begitu ke zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah memindahkan kepada Nabi Ibrahim sekaligus dibantu oleh anak yang bernama Ismail agar membangun Baitullah tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yarfa'ul Ibrahimul qawaidah. Ingatlah hai Muhammad ketika Nabi Ibrahim membangun Baitullah sesuai dengan tiang-tiang dan pondasinya yang ada. Membangunlah Nabi Ibrahim Baitullah tersebut sampai selesai. Begitu Baitullah itu selesai dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, ilahi mayyaqsudu hazal baita. Tuhan, wahai Tuhanku, siapa yang mendatangi Baitullah ini? Siapa? Kayaknya bahasa kita di kampung, baulah rumah ganal mewah, siapa yang mengganai?
ilahi may yaqsudu hadzal baita, wahai Tuhanku, siapa yang mendatangi Baitullah ini? Fa amarahu ayyuzinan binnas bil haji, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dilaksanakan Ibrahim alaihissalam pasangida Aba Qubaisin. Maka naiklah Nabi Ibrahim ke gunung, ke atas gunung yang disebut dengan Jabal Abi Qubais, yang mana Jabal Abi Qubais itu pongkalanya itu adalah asalnya bagian daripada Safa. Orang sa'i itu kan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Orang sa'i itu dari Safa ke Marwah. Maka Safa itu sebenarnya bagian daripada Jabal Abi Qubais dulu. Ya, sekarang sudah dirapikan dan seterusnya sampai sekarang Jabal Abi Qubais itu menjadi, di atasnya ada sebuah istana raja. Konon katanya itu adalah villa, rumah istirahatnya raja di Jabal Abi Qubais, persis di bagian Safa. Naik Nabi Ibrahim ke atas Jabal Abi Qubais tersebut. Lalu Nabi Ibrahim panada bi'a'la sautihi, Nabi Ibrahim memanggil dengan setinggi-tinggi suara beliau dengan kalimat ya ayyuhan nas ajibu rabbakum, wahai manusia, jawablah panggilan Tuhan kalian. Innallaha ya'murukum an tahujju baitahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian berhaji ke Baitullah. Inilah yang kita sebut panggilan Nabi Ibrahim. Pasami'a nida'a Ibrahim kullu mu'minin wa mu'minatin ala wajhil ard. Panggilan Nabi Ibrahim ini didengar oleh seluruh umat yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan yang ada di permukaan bumi ini. Waman bi aslabir rijal, bahkan panggilan Nabi Ibrahim ini didengar orang yang masih di dalam sulbinya laki-laki. Wa arhamin nisa, orang yang masih ada di dalam rahim perempuan. Nah, di saat itu sebenarnya kita secara pasti kada pernah merasa dan prosesnya pun tidak pernah tahu kayak apa caranya, tapi keterangannya begini. Fal tanbiyatul yauma hiya jawabu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam an amri rabbih fa ajabu kulluhum labbaik. Maka orang-orang yang beriman yang mendengar panggilan Nabi Ibrahim itu menjawab labbaik, labbaik. Orang yang masih ada di dalam sulbinya laki-laki menjawab labbaik, berarti di alam roh lah. Maka
kalimat labbaik itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bacaan talbiyah di saat orang melaksanakan ibadah haji dan umrah yang secara hukum dianjurkan atau diperintahkan memperbanyak mengucap talbiyah tersebut dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Ini sebenarnya kalimat saat kita menjawab panggilan Nabi Ibrahim itu. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini menjadi sunnah Nabi, diperbanyak mengucap ini di perjalanan, di bis, di mana pokoknya dibacalah talbiyah ini. Paman ajaba zalikal yauma fala yakhruju minad dunya hatta yazura hadzal baita. Maka orang yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim di saat itu dipastikan dia tidak akan mati kecuali sudah datang ke Baitullah, atau dia tidak keluar dari dunia kecuali berhaji ke Baitullah. Maka timbullah bahasa kampung kita, amun kita ini sudah karena panggilan Nabi Ibrahim kada akan mati, kayak apapun keadaan kita pasti berhaji. Pasti berhaji. Artinya apa? Artinya berhaji itu bukan milik orang berduit, bukan. Berhaji itu bukan milik orang kaya, bukan milik pejabat, tapi urusan haji itu apakah kita bagian orang yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim atau tidak. Dan ini kita tidak tahu di saat kita mungkin berada masih di sulbi datuk-datuk kita. Kenapa? Karena jasad kita ini lahir ke dunia, sebenarnya roh kita 5.000 tahun sebelum roh kita ini masuk ke dalam jasad kita lalu berhadir ke dunia, itu sudah ada. Roh kita ini 5.000 tahun sebelum masuk ke dalam jasad itu sudah ada. Nah, apakah roh kita di saat itu menjawab panggilan Nabi Ibrahim atau tidak? Apabila kita bagian daripada orang yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim memanggil ya ayyuhan nas ajibu ajibu rabbakum in wa anna allaha ya'murukum an tahujju. Lalu dijawab labbaik. Bila kita menjawab itu tuh pacang naik haji tuh, pacang naik haji tuh, nang berduit kah, nang uyuh kah, nang gaya apa kah, pokoknya kada akan mati kecuali naik haji dulu. Artinya maksud ulun, orang nang kada berduit anggap gitu kada berduit lah, orang nang garing, orang nang anggap miskin lah, jangan pesimis, jangan kada percaya diri. Bah gaya seorang mejar kada potongan kawan naik haji jar
makan aja tunggal suapan. Kadang-kadang orang makan tunggal 2 suapan juga. Maksudnya tuh makan cukup sehari aja tuh. Asal mungkin jar baik haji itu menurut akal kita. Permasalahannya bukan akal kita, permasalahannya masyiatullah. Allah menghendaki kita kada. Bila Allah menghendaki maka dulu kita menjawab panggilan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Caranya Allah macam-macam. Ada yang memang nyoba duit dulu, ada yang memang dibawa orang, ada yang memang orang duitnya diunjuki orang, ada yang mengganti orang aja, ada yang tanah dianggapnya mati sekalinya payu kawal naik haji nangkai di jalan tol itu kan ada orang dulu kada berharap jadi duit dari jalan tol itu. Nah soalnya jadi jalan tol duit orang, ada yang umrah, ada yang naik haji dan seterusnya. Itu aturan Allah, cara Allah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan takdirnya nang seseorang ini sudah menjawab panggilan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadirin rahimakumullah. Lalu ketika orang beberapa kali mendapat panggilan Nabi Ibrahim berarti rancak juga naik haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja marratan wahidatan faqad adda fardahu." Siapa yang berhaji 1 kali berarti dia sudah melaksanakan kefarduan atau kewajibannya. Wa man hajja marrataini, siapa yang melaksanakan ibadah haji 2 kali, faqad adda naflahu, berarti dia melaksanakan yang sunnah. Artinya sunnah yang kedua itu. Wa man hajja salasa hujajin, siapa yang berhaji 3 kali, haramallahu jasadahu 'alan niran, atau kama qala Allah haramkan tubuhnya dijilat api neraka. Beruntunglah saudara-saudara kita yang sekarang masih berada di Mina. Mungkin ada yang disebut hari ini Naparsani bagi orang karena kita berbeda. Orang di Mekah hari ini hari 11, 12, hari ke-13. Hari ke-13 kalau keluar dari kawasan Mina di hari ke-13 maka disebutlah dengar Naparsani. Sebagian jemaah kembali ke Mekah, yang sebagian menyempurnakan pelaksanaan rukun haji yang berikutnya adalah tawaf, sa'i, cukur dan tahallul. Sebagian ada yang sudah selesai, sebagian belum. Maka apabila sudah selesai, dia hari ini mengambil pastilah yang disebut dengan Naparsani, kembali ke Mekah, melaksanakan sebagian melaksanakan tawaf, sa'i, cukur, kalian tahallul, selesai haji. Berikutnya hanya berharap kita doakan agar haji mereka mabruran, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas balasannya kecuali surga. Namun kita kada paham secara pasti
Kita kada tahu secara pasti apakah seseorang ini hajinya mabrur atau kada. Kita kada kawa memadahkan secara pasti. Walaupun para ulama dalam kitab-kitabnya hanya menggambarkan yang disebut alamatu hajjil mabrur, ciri haji mabrur. Ya, ciri haji mabrur itu salah satunya adalah ibadah haji yang dilakukannya itu membentuk kepribadian orang yang berhaji itu. Salah satu kepribadian yang dibentuknya itu adalah ada 3 hal yang pokok. 3 hal yang pokok, taruhlah boleh dikatakan ini bagian tahallul, bagian cukur. Rukun haji yang terakhir itu kan cukur atau huluk, membuangi rambut minimal 3 bilah. Kalau kada sebijian itu sunat. Laki-laki digundul itu kan sunat, makanya datang begundulan tuh. Kenapa digundul? Sunat digundul. Nang wajibnya dicukur 3 bilah paling kurang. Apa maksudnya? Apa maksudnya Allah menyuruh bercukur itu? Amun hanya sekedar begundul saja, itu menjadikan sebuah keistimewaan yang hebat bila begundul. Tapi ternyata bukan. Kalau secara mungkin bahasa kerennya itu, ini bagian daripada filosofi haji. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji itu banyak mengandung simbol-simbol. Karena kadang-kadang sulit dijelaskan secara langsung, sehingga mainnya main simbol. Kalau kita pertanyakan apa maksudnya Allah menyuruh orang berhaji itu agar bercukur, agar dibuangi rambut, menghendak baik bahasa kita, nang lebih baiknya sebijian dibuangi. Bila ada 3 bilah barang, amun sebilah 2 bilah aja kada sah, 3 bilah hanya resah. Nah, salah satunya filosofinya atau bahasa isyaratnya itu, hei orang yang bercukur, hendaklah engkau bukan hanya mencukur rambutmu, hanya membuang rambutmu, itu seberataan bisa jua. Tapi yang dimaksud itu bukan membuang rambut, tetapi membuang sifat-sifat dirimu yang tidak baik di dalam jiwamu. Itu maksudnya. Cuma disimbolkan membuang rambut, nang ianya disuruh membuang sifat nang kada baik. Seberataan sifat nang kada baik tuh, nang maolah kita ini terbelenggu hidup tuh kan sifat nang kada baik. Kalau bahasa orang filosofi begini atau bahasa orang sufi, kita ini hidup kada nyaman tuh karena apa yuk? Sebenarnya orang sering mengatakan kita ini hidup kada nyaman karena kada berduit, hidup ini kada nyaman karena ini. Sebenarnya kada. Yang mengolah kita kada nyaman itu adalah kita sendiri yang membelenggu diri kita. Kan gitu. Sebenarnya orang boleh berkata makan iwak karing itu kada nyaman menurut orang yang makan daging. Tapi ketika orang makan iwak karing, dia tidak dibelenggu oleh perasaan susah dan yang lainnya, ini senang-senang aja.
Makanya bahasa orang sufi, yang membuat kita hidup ini susah bukan keadaan, tetapi perasaan kita. Nebelenggu perasaan kita ini nang maulah kita ini kada nyaman. Orang telah pejabat kada nyaman begaul lawan rakyat tuh karena dibelenggu perasaannya. Inya merasa aku ini pejabat, aku ini hebat. Mun aku begaul ke sini turun martabatku, turun kehormatanku, jadinya beban kada jadi begaul. Itu kan belenggu oleh perasaannya dirinya sendiri. Nah, pada dasarnya semua sifat nang kada bagus di dalam diri kita ini membelenggu kita, menyakiti kita. Orang iri dingga, orang behirian lawan orang lain, orang nang dihiri ikah nang sakit kada, inya sendiri nang sakit, nang maulah sakit bukan orang lain, bukan keadaan orang lain, inya sendiri. Makanya kan ada kalimat, kebanyakan kita ini senang melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain senang. Kenapa bila orang nukar mobil di sebelah rumah orang, duit orang apa kada nukar mobil atau kada usah mobil lah, kendaraan PCE kelanggap gitu. Kenapa kita nang kada nyaman? Itu kan aneh. Kada ada hubungannya lawan kita, minta duit kadanya lawan kita, mengganggu kada apa kata lawan kita. Kok malah orang lain dapat nikmat, kenapa kita kada nyaman? Batu karena buntut saku jerhan lalu tuh ucap yang kada bagus tuh akibat hati kada nyaman itu dibelenggu oleh perasaan dirinya sendiri. Kawalah dikatakan tahallul, kada bisa. Selama orang belum bersyukur, kada ada kalimat tahallul itu kada ada. Tahallul itu kan ada bukan setelah tawaf, tapi setelah syukur lalu ada tahallul. Arti tahallul itu benyaman-nyaman, bahalal-halal, nah intinya bebas, nyaman. Makanya bagi orang bahaji bila tahallul itu asa rame dibangun dah. Nah, lalu hilangkan sebijian rambut ini, nah hilangkan akhirnya semua sifat nang kada bagus dalam diri kita ini buangi. Karena itu nang maulah kita sakit, karena itu nang maulah kita terbelenggu. Nah apa aja banyak kalau disimpulkan oleh para ulama tuh ada 10, kebanyakan 10. Lalu mun kada sebijian buangi 3 bilah barang rambutnya. Anu gitu tuh 3 bilah barang dibuangi. 2 kada sah, sebilah kada sah. Kalau kita mikir masa sih rambut aja kada sah aja, apalah artinya orang menjokor 2 bilah rambut ya lah. Berarti kan gak ada sah nih, tertinggal sebilah aja. Gara-gara sebilah ini kada sah haji, gara-gara sebilah ini kada sah umrah. Apalah artinya sebilah rambut ini kok begitu besar maknanya? Mungkin bahasa kita kayak itu besar ganalnya, maknanya apa garang? Nah, iya itu tadi. Bila kada kawa sebijian rambut, sebijian kepala dibuang, 3 bilah barang, kada kawa lagi dikurangi 3 bilah itu Pak. Mun 3 bilah ini kada kawan apa lagi? Apa artinya? Artinya mun kada kawa sebijian sifat nang tercela dalam diri kita ini dibuang, 3 barang. 3 barang nah nang ini nah
Nah ini nang bagian daripada indikator seseorang itu hajjul mabrur, hajinya mabrur. Kemudian bagi kita nang kada bahaji, kalau kawa melaksanakan nang 3 ini itu hebat. Sama pada hakikatnya dia sudah mencapai tahallul. Apa nang 3 itu? Yang 3 itu kata Rasulullah salasun muhlikatun, yang menghancurkan reputasi, bisnis, nama baik, bahkan kehidupan seseorang itu hancur, termasuk rumah tangga, bahkan ke akhirat celaka. Itu 3. Nah 3 ini dibuangi supaya jangan hancur, supaya jangan binasa. Mun ada nang 3 ni pian ulun yakin rumah tangga hancur, akhirat binasa. Nang pertama kata Rasulullah, sebilah rambut buangi, dan ini fatal. Syuhun muta'un, bakhil, pemalar. Bila orang berumah tangga aja dulu nah, pemalar laki nih, pemalar lawan bini, jolon yakin kada awit, nggak bisa kada awit, sakit je lebih ini aku hidup bujur aja bang, sangkarnya sangkar emas pian sebuah Artinya apa? Artinya haji itu membentuk kepribadian sosial, kepribadian pemurah, karena sudah dibuangi sifat pemalar. Lamun datang haji bebanget cinta lawan dunia, bebanget pemalarnya, mbak sudah ini ciri kada mabrur sudah bisa, biar dah hirang di sini nah, ada apa? Itu kan lagi sang ini juga, apalagi mun bersambal apa sambal asam itu tuh bahan disang ini nah ya nang hirang itu tuh. Itu bukan ukuran, itu bukan ukuran. Nah ini nang jadi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa al-bukhlu atau al-bakhilu, orang bakhil itu qaribun minal nar, parak lawan neraka, baidun minal jannah, jauh dari surga. Nah bisa itu. Arti neraka itu kalau bahasa orang Balagah, pokoknya bila bakhil ini parah lawan neraka. Neraka itu yaitu kesusahan, kedusah dulu neraka di akhirat tuh dosah dulu. Di dunia sendiri neraka orang bakhil di rumah tangganya tuh bakawan gak apakah, pokoknya sakit bilanya bakhilnya. Sakit. Nah, ini nang dirubah. Begitu datang haji, ampih pemalar, sebilah rambut hilang lah. Sebilah rambut hilang tuh. Akhirnya kada hubud dunia lagi, kada pemalar lagi, pemurah. Atau nang kedua, hawan muttabaun, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu nampak? Hawa nafsu jabatan, iya nang 3 enak kita ringkas saja waktu harta tahta wanita. Nah bilanya terjerumus ke sini nih, iya tuh
biar 10 kali bahaji mun hati kita, diri kita ini mengikuti hawa nafsu, mendapatkan jabatan, sehingga bilanya hawa nafsu itu kecenderungannya mendapatkan cara haram. Mau biar 10 kali naik haji mun mengikuti hawa nafsu aja, mendapatkan jabatan dengan cara nang haram. Itu kan hawa nafsu ngarannya. Hawa nafsu apa? Harta ya juga, tahta wanita. Hancur biar ini belinya dapat ini hancur. Nah buangnya ini nih, alhamdulillah mau bahagia nih. Kada mau lagi korupsi, bagus kalau tuh cahaya pejabat tuh, baiknya. Kada mau lagi nya nang gila harta, gila piring bini-bini, gila jabatan, kada ada lagi nya. Nang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, membanggakan diri, kada ada lagi. Orang setelah berhaji itu kan dididik seberataan sama, baju sama, kada ada perbedaan, pejabat boninya sudah, kada ada lagi bangga diri. Baik dia sebagai orang kaya, kada ada lagi nah membanggakan di kekayaannya. Baik sebagai orang alim, kada ada lagi membanggakan dengan ilmunya, kealimannya, kada ada lagi. Baik sebagai pejabat, kada ada lagi yang membanggakan itu. Baik sebagai apa? Sebagai orang yang punya keturunan hebat, kada ada lagi nang membanggakan nasab tu, kada ada lagi. Namun inya tiga ini sudah hilang, tahalul dok, nyaman dok, hidupnya kada beban atau apa, merdeka. Kemudian inilah yang disebut bila inya kawa ini laisa lahu jaza ilal jannah, surga amda, surga. Kalau memahami jangan di akhirat, di dunia gini sudah surga dah, mun tiga ini kadada ini nyaman sudah, tahallul di bangda. Nah inilah bagian daripada sebagian makna daripada haji. Nah yang kedua disebut Idul Adha. Kenapa disebut hari korban? Nah ini panjang lagi penderannya, waktunya sudah terlewat. Kira-kira itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Wabisarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah 'ala kulli hal. ونعوذ بالله منا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.